Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Serangan Xiaoyan mampu menghadapi Taisu nomor 3. Bahkan ketika kekuatan keabadiannya sangat berbeda, namun Xiaoyan masih terlihat senang dan bersemangat. Ini juga merupakan upaya yang berani. Sekarang karena kekuatan keabadian dalam baju besi dewa yang bukan miliknya, Xiaoyan tidak pernah terlibat dalam hal keabadian. Jadi dia sama sekali tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan keabadian di dalamnya. Xiaoyan memiliki jantung api dan 2 atribut lainnya. Saat menggunakannya dengan kekuatan keabadian, maka Xiaoyan merasakan perbedaan antara keduanya. Dan perbedaan ini meningkatkan kekuatan serangan Xiaoyan lebih dari 1 tingkat. Sebelumnya kupikir aku bisa menggunakan kekuatan keabadian. Hanya jika aku memiliki keterampilan bertarung di atas level kelas kuno. Tapi aku melupakan hal aneh tingkat atas. Ucap Xiaoyan yang bergumam di dalam hatinya. Dia juga didorong oleh dirinya sendiri. Dikejutkan oleh pukulan ini selama konfrontasi dengan Xiaoyan, kulit Taisu nomor 3 di bawah baju besi dewa tidak bagus. Karena dia sepertinya merasa bahwa Xiaoyan saat ini berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini serangan keduanya meledak dengan gila-gilaan. Pada akhirnya menyebabkan kedua belah pihak mundur sedikit dan langkah ini dianggap seri. Tapi situasi ini seharusnya tidak muncul berdasarkan prediksi Taisu nomor 3. Namun kini kekuatan lawan tampaknya lebih dari kuat 2 kali lipat dari sebelumnya. Oleh karena itu kekuatan keabadian yang dapat dia kerahkan bahkan lebih agung. Selain kristal merah ekstra, baju besi dewa yang dia kenakan juga lebih kuat. Adapun pedang suci di tangannya dengan berkah dari senjata semacam ini. Jika senjata biasa bertabrakan dengannya, itu akan langsung terputus. Namun hingga saat ini penguasa Suan di tangan Xiaoyan tidak hanya utuh. Tetapi di tubuh pedangnya juga sudah ada muncul beberapa bekas goresan. Dari sudut pandang ini terlihat bahwa penguasa Suan di tangan Xiaoyan terlihat seperti besi tua di matanya. Namun kekuatannya melebihi pedang suci di tangannya. Jika Taisu nomor 3 tahu bahwa penguasa Suan di tangan Xiaoyan tidak bergetar, mungkin tidak tahu gelombang mengerikan seperti apa yang akan diaduk di dalam hatinya. Karena meski dengan pedang suci di tangannya, material emas yang bergetar hanya menyumbang tidak lebih dari 5%. Dan proporsi ini sudah cukup mengesankan di antara senjata. Namun bahan material penguasa Suan milik Xiaoyan ada 100% emas yang bergetar. Bahkan waktu penempatannya sangat istimewa. Dan pagoda emas tidak berada pada level yang bisa dia bayangkan. Inilah senjata yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Zuzang untuk Xiaoyan. Aku tidak menyadarinya sebelumnya. Tetapi penguasa Suannya yang tampak jelek semuanya terbuat dari emas yang bergetar. Aku ingat bahwa Yang Mulia Zuzang sudah lama tidak menggunakan senjata seperti ini. Sepertinya dia telah membuat pengaturan yang sangat menyeluruh. Ucap sang ratu yang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan telah melawan Taisu nomor 3 dan itu tercermin di matanya yang indah. Dan matanya yang indah sedikit melengkung. Dia tidak pernah menahan kekaguman yang meluap di matanya. Tetapi pada saat ini Taisu nomor 3 memandang Xiaoyan dengan mencibir dan berkata dengan nada menghina. Hahaha, kau baru saja hampir menghabiskan kekuatan keabadian di baju besi dewamu. Jika kau bisa mendapatkan kembali kekuatan langkah ke-6, maka aku ingin melihat bagaimana kau mengambilnya kembali. Ucap Taisu nomor 3. Pada saat ini baju besi dewa yang dikenakan Xiaoyan tidak mengandung banyak kekuatan keabadian. Dia telah menggunakan semuanya dengan serangan barusan. Jadi 3 kristal merah di dadanya telah redup. Jangan berpikir bahwa kau bisa menggunakan baju besi dewa setelah kau mendapatkannya. Kau bukan orang Taisu. Dan kau tidak akan pernah tahu kekuatan sebenarnya dari baju besi dewa ini. Ucap Taisu nomor 3. Seketika keabadian mengalir ke dalamnya dan cahaya kemasan menyebar dari tubuh pedang dan berubah menjadi cahaya yang langsung diselimuti medan perang. Dengan energi pedang yang ganas, secara alami Xiaoyan telah melihat kekuatannya untuk menekan para dewa. Jika dia tidak menggunakan tubuhnya untuk menahannya, dia tidak akan menang dengan mudah. Selain itu Taisu nomor 3 yang telah dikalahkan sekali.
Jelas dia tahu semua tentang metode Xiaoyan sebelumnya, dan mungkin tidak layak untuk mengulang trik yang sama. Tapi kali ini, dia yakin bahwa dia akan melawannya dengan menggunakan kekuatannya sekali lagi. Dengan kekuatan keabadian dari jantung api dan inti Guntur Void, pasti akan meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Hanya saja sekarang seperti yang dikatakan Taisu nomor 3. Kekuatan keabadian dalam baju besi Dewa Xiaoyan telah habis. Tanpa kekuatan keabadian, maka sulit baginya untuk bersaing. Kau benar, ini memang masalah. Tidak ada cara untuk menambah kekuatan keabadian. Biarkan aku memikirkannya. Apakah kalian semua melengkapinya dengan kekuatan kehampaan? Ucap Xiaoyan mencubit dagunya dan berkata sambil berpikir. Jadi bagaimana jika kau mengetahuinya? Mungkin kau masih berpikir bahwa monster Taisu akan mensuplai padamu. Ucap Taisu nomor 3 mencibir dengan dingin. Dengan rambut emas berkibar, dia terlihat sangat cantik tetapi tubuhnya tidak memiliki temperamen. Kenapa kau tidak menambahkannya kepadaku? Ucap Xiaoyan bertanya dengan ragu. Hahaha, jangan berangan-angan bahwa monster Taisu akan membantumu. Monster Taisu hanya akan mematuhi perintah Taisu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana caramu merebut monster Taisu, tidak mungkin monster Taisu mengisi untukmu. Ucap Taisu nomor 3. Ketika dia berbicara, mentalitasnya sudah sedikit rusak dan wajahnya sangat menyeramkan. Benarkah? Kurasa tidak. Ucap Xiaoyan tersenyum dan segera melihat gumpalan kekuatan keabadian mengalir ke dadanya. Seketika 3 kristal merah redup di dadanya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Melihat adegan ini, meskipun tidak dapat melihat ekspresi Taisu nomor 3 di bawah baju besi dewa, tetapi dapat diketahui dari postur tubuhnya bahwa beberapa mentalitas yang dia bangun dengan susah payah runtuh kembali. Pada saat ini 5 jari Taisu nomor 3 bahkan lebih sulit untuk menerima kenyataan ini. Baginya itu sangat memalukan bagi seluruh Taisu. Kau benar-benar luar biasa. Tapi jika kau ditangkap oleh Taisu, tubuhmu akan dipotong-potong dan jiwamu akan dipenjara selamanya. Kau akan mengalami rasa sakit kematian lebih baik daripada hidup. Sebelumnya suara Taisu nomor 3 keluar dari pelindung wajahnya dan dari nada suaranya, orang bisa merasakan giginya yang terkatup rapat saat ini. Terima kasih telah mengingatkanku, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Senyum ini jatuh ke mata Taisu nomor 3. Sungguh menjijikan, kau mencari kematian. Ucap suara itu jatuh, sosok Taisu nomor 3 tiba-tiba berakselerasi dan kekuatan keabadian yang agung melonjak keluar dari 6 kristal merah di dadanya. Tidak hanya sosoknya, kecepatan kekosongan itu terdistorsi dan itu muncul di depan. Dalam satu gerakan, cahaya pedang di bidang pedang langsung ditarik oleh pedang suci di tangan Taisu nomor 3 dan semua bersatu kembali. Dengan paksaan yang mencengangkan, dia menikam ke arah Xiaoyan dengan ganas. Tampaknya kemarahan Taisu nomor 3 benar-benar telah dibangkitkan oleh tindakan Xiaoyan lagi. Dan serangannya menjadi lebih ganas. Pada saat ini energi pedang mengamuk menyapu dari pedang suci dan tanda-tanda zodiak berkedip pada pedangnya. Xiaoyan tahu bahwa pedang panjang di tangan Taisu nomor 3 itu sangat bagus. Jadi tentu saja dia tidak berani ceroboh. Menghadapi penjarahan dari Taisu nomor 3, Xiaoyan sudah mempersiapkan dirinya. Kekuatan keabadian dalam 3 kristal merah sudah dalam keadaan penuh. Pada saat ini kekuatan keabadian dalam 3 kristal merah sudah dalam keadaan penuh. Meskipun tidak sebanding dengan 6 kristal merah pada baju besi Dewa Taisu nomor 3, kekuatan keabadian yang dapat diisi kembali oleh Xiaoyan berasal dari 4 monster Taisu yang dia kumpulkan di ruang Lingsu di belakangnya. Sebelumnya dia hanya mencoba menyampaikan pesan kepada monster Taisu miliknya. Tetapi yang tidak diduga adalah 4 monster Taisu itu malah justru mensuplainya dan memberikan kekuatan keabadian kepadanya. Pada saat ini dengan tambahan 4 monster Taisu, Xiaoyan seperti prajurit Taisu yang memiliki aliran tambahan kekuatan yang stabil dan dapat menggunakan kekuatan keabadian tanpa ragu-ragu. Dalam baju besi dewa yang dikenakannya, terdapat kekuatan keabadian memancar keluar. Dari pikiran Xiaoyan, jantung api yang berdenyut di telapak tangannya langsung mendidih di bawah penambahan kekuatan keabadian. Selain itu, kekuatan inti Guntur Void juga meroket di bawah desakan kekuatan keabadian. Pada saat yang sama, api dan inti Guntur Void terjalin dan berputar di sekitar tubuhnya. Dan pada saat ini Xiaoyan belum menggunakan avatar Yonghe. Jadi dia ingin melihat dengan kekuatan tempurnya sekarang. Bisakah dia melawan Taisu nomor 3?
Lagi pula pada saat ini bayangan pedang dan penguasa Suan bertabrakan dengan suara rendah dan teredam menyebar di kampaan. Dan kekuatan di kedua sisi sangat kuat. Tampaknya mereka berimbang. Namun nyatanya kekuatan keabadian yang terkandung dalam serangan Taisu nomor 3 beberapa kali lebih kuat. Tetapi dalam konfrontasi dia tidak bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan banyak keuntungan. Metodenya sebenarnya menjadi lebih kuat. Pada saat ini Taisu nomor 3 diam-diam terkejut. Yang mengejutkan Taisu nomor 3 adalah kekuatan keabadiannya lebih agung dari Xiaoyan namun gagal mengalahkannya. Ketika ada perbedaan besar dalam kekuatan keabadian antara dirinya. Dengan tepat ketika Xiaoyan dan Taisu nomor 3 menemui jalan buntu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin di belakangnya. Dan bahkan mendengar suara pria dengan kapak raksasa di ujung. Hati-hati, ada serangan diam-diam. Ucap pria yang memegang kapak raksasa. Pada saat ini di beberapa titik di belakang Xiaoyan ada sesosok muncul di belakangnya. Itu memegang tombak panjang dan menusuk ke arah punggung Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan sedang bertarung dengan Taisu nomor 3 dan tidak mungkin melepaskan tangannya saat ini. Apakah kau pikir kami akan ceroboh kali ini? Bagimu hanya ada satu peluang tetapi bagi kami ada banyak peluang. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang kau miliki. Hanya masalah waktu sebelum kami mengalahkanmu. Ucap Taisu nomor 3. Melihat serangan diam-diam Taisu nomor 4, dia segera meningkatkan serangannya terhadap Xiaoyan. Yang dia inginkan hanyalah membunuhnya. Xiaoyan tidak bisa melepaskan tangannya dan tombak di tangan Taisu nomor 4 seharusnya milik Taisu. Tetapi jelas tombak itu telah direbut oleh Xiaoyan. Pada saat ini tombak terbungkus angin kencang menutupi tombak dengan kekuatan keabadian. Sehingga memicu kekuatan yang sangat kuat. Jika pukulan ini tidak diblokir, bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh keabadian dan baju besi dewa, dia pasti akan terluka. Taisu nomor 3 juga bekerja sama dengan Taisu nomor 4. Di dalam dan di luar mereka menunggu. Saat menangkap kekurangan Xiaoyan dan menangkapnya. Dengan kekuatan keduanya serangan itu melesat dalam sekejap mata. Meskipun pria dengan kapak raksasa yang telah pulih sedikit ingin membantu sekarang, itu sudah terlambat. Belum lagi lukanya masih serius dan sudah terlambat untuk mendukung situasi di sisi Xiaoyan. Pada saat ini terlihat lukanya yang bahkan lebih buruk daripada Xiaoyan. Jantungnya sebelumnya telah tertusuk dan kekuatan keabadiannya telah hilang. Pada saat ini dia hanya bisa melihat Xiaoyan yang diserang dari depan dan belakang. Dan pria dengan kapak raksasa itu mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia tidak tahu bahwa orang yang dia benci di awal akan menyelamatkannya di saat kritis. Tapi sekarang ketika nyawa pihak lain dalam bahaya, dia yang sombong hanya bisa berdiri dan menonton. Pada saat ini jejak Shizun berkedip-kedip di antara alis Xiaoyan lagi. Dan kejernihan di matanya perlahan menghilang digantikan oleh tampilan kegilaan. Untungnya kegilaan ini tidak sepenuhnya memenuhi mata Xiaoyan. Dan berubah menjadi langkah ke-6 dari keabadian. Dan tiba-tiba kekuatan yang kuat menyebar dari tubuhnya dan penguasa Suan yang awalnya menghadapi Taisu nomor 3 meledak dengan kekuatan yang kuat. Itu langsung mengguncang Taisu nomor 3. Tapi tombak panjang Taisu nomor 4 yang lainnya sudah berada di belakang Xiaoyan lagi. Dan Taisu nomor 4 tidak menahan tangannya dalam serangan ini. Dia menggunakan kekuatan keabadian yang agung membuat tombak ini sangat sulit untuk ditahan. Terlihat Xiaoyan memegang penguasa Suan dengan satu tangannya. Saat tombak datang ke arahnya, itu berbalik dan tiba-tiba meninjunya. Melihat Xiaoyan berbalik dan berniat untuk menggoyangkan tombaknya dengan tubuhnya, Taisu nomor 4 mencibir. Hahaha, meskipun tombak ini tidak bermutu tinggi, tetapi mengandung kekuatan keabadian yang begitu kuat. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu tidak mungkin untuk bisa menahannya. Ucap Taisu nomor 4. Jarinya yang menegang tiba-tiba mencurahkan seluruh kekuatannya ke tombak. Dalam imajinasinya, pukulan ini pasti akan menembus secara langsung. Dengan satu tembakan dan satu pukulan, mereka tiba-tiba bertabrakan dan suara gemuruh bergema. Saat keduanya bertabrakan, pria dengan kapak raksasa itu menegang. Karena menurutnya pertarungan dengan tinjunya adalah pilihan terakhir. Namun saat berikutnya terlihat momen ketika tombak panjang bertabrakan diikuti oleh suara menggelegar. Dan tinju Xiaoyan tidak langsung diledakkan ke daging oleh tombaknya. Seperti yang dipikirkan Taisu nomor 4, pembuluh darah guntur di tubuh Xiaoyan berkedip dengan panik. Dan setelah kekuatan keabadian mengalir masuk, guntur yang agung melonjak ke seluruh tubuhnya.
tubuh fisik Xiaoyan mencapai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini guntur hitam beredar di lengan Xiaoyan, dan itu menyebar dari tinjunya dan ruang di sekitarnya tampak mudah tersinggung dengan guntur itu. Xiaoyan memegang penguasa Suan di satu tangannya dan membentuk kepalan tangan lainnya bertarung melawan dua kiri dan kanan. Dengan kekuatan satu orang, tentu saja alasan mengapa Xiaoyan dapat menangani keduanya pada saat yang sama adalah karena dia juga menemukan bahwa menggabungkannya memiliki manfaat yang tidak terduga untuknya. Pada saat ini kekuatan Xiaoyan sendiri juga meningkat. Tentu saja setelah Xiaoyan meninggalkan menara pembunuhan, dia menemukan bahwa selama ada sumber energi murni itu akan mengalir ke dalam tubuhnya. Dan pada saat ini munculnya latar belakang sumber energi Xiaoyan berhubungan langsung dengan suplemen monster Taisu. Selain kekuatan keabadian, ada juga sumber energi dewa yang kaya dalam kristal merah itu, memberikan apa yang dibutuhkannya. Saat ini berkultivasi dalam pertempuran dan juga menerobos dalam pertempuran inilah yang ingin dilihat oleh sang ratu. Xiaoyan membutuhkan 100 miliar akumulasi sumber energi untuk menemukan bintang kelahiran. Aku tidak tahu berapa banyak sumber energi dan bintang yang kau butuhkan untuk menemukannya setelah reinkarnasi. Sejauh yang aku tahu, yang tercepat untuk mencapai dewa petarung alam leluhur telah mengumpulkan 80 miliar sumber energi dan bintang. Tetapi itu hanya rumor. Semakin cepat dia menemukan bintang kelahiran, semakin cepat dia akan memiliki bakat dan tekad yang sebenarnya. Ucap Ratu memandang Xiaoyan yang bertarung dengan Taisu nomor 4 dan Taisu nomor 3. Ratu tidak memerintahkan pasukan berkobar untuk membantu Xiaoyan. Sebaliknya dia tidak memerintahkan siapapun untuk mengganggu pertempuran di antara mereka. Tentu saja dia dapat membantu Xiaoyan menyelesaikan keduanya. Tetapi dibandingkan dengan membantu Xiaoyan, apa yang Ratu inginkan saat ini adalah agar Xiaoyan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan benar-benar berjalan di medan perang dengan kekuatan tempurnya sendiri. Karena di medan perang, dia perlu memberitahu Xiaoyan bahwa dia harus memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri sepanjang waktu. Hanya dengan cara ini dia dapat memahami cara bertahan hidup. Dalam perang konfrontasi antara kedua belah pihak tidak berlangsung lama dengan ledakan baik Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4 tersapu oleh kekuatan yang kuat. Dan keduanya didorong mundur dan dipisahkan. Sementara Xiaoyan yang dikepung oleh mereka sebelumnya, dia masih berdiri tegak di tengah memegang penguasa Suan. Dengan sudut mulutnya sedikit terangkat dan ekspresi wajahnya menjadi lebih gila. Melihat ekspresi yang familiar ini, tubuh Taisu nomor 3 sedikit gemetar. Taisu nomor 4, jangan ragu, ambil tindakan untuk menekannya, teriak Taisu nomor 3. Namun sebelum menyerang, Taisu nomor 3 sepertinya tidak berniat untuk mengalahkan Xiaoyan. Tidak ada cara untuk mengalahkan Xiaoyan. Tujuan utamanya adalah membuat Xiaoyan meledak dengan kekuatan dari langkah ke-6. Pada saat ini Taisu nomor 3 bergerak. Kali ini mereka sudah siap. Seketika lingkungan sekitar mereka berubah menjadi gelap. Yang menyebabkan lingkungan gelap sebenarnya adalah karena paksaan yang dikumpulkan oleh ratusan monster Taisu. Ketika banyak monster Taisu berkumpul bersama, tidak ada keraguan tentang tingkat kekuatan itu. Sosok Xiaoyan langsung tenggelam. Dan tekanan berat itu langsung membuat Xiaoyan merasa seolah-olah dua batu besar mencubitnya dari depan ke belakang. Dia sedikit kehabisan nafas untuk beberapa saat. Hanya saja dibandingkan dengan tidak bisa bergerak, saat ini Xiaoyan telah mengalami lingkungan yang gelap dan berat dari monster Taisu. Pada saat ini meski masih sangat tidak nyaman, itu hanya memperlambat kecepatan Xiaoyan, dan itu tidak bisa sepenuhnya membatasinya. Terlebih lagi dengan perpaduan avatar yang telah jatuh ke dalam keadaan setengah gila dan setengah waras saat ini. Dalam keadaan ini, itu memiliki efek melawan kekuatan penindasan dari lingkungan yang gelap dan berat. Jelas sudah ada cara untuk menang dan ada lebih dari satu cara untuk menang. Sial! Kenapa harus mengorbankan pasukan berkobar untuk menciptakan suasana medan perang yang begitu bermartabat? Ucap Jian Xiangyang sedikit terkejut. Dia menyadari situasi saat ini. Melihat tentara yang berkobar berperang yang terus-menerus mati dan berkorban jatuh, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Segera dia mengepalkan tinjunya lalu menghadap sang ratu yang tidak pernah menjawab. Ratu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pengorbanan prajurit kita? Ucap Jian Xiangyang sedikit marah. Namun Ratu tidak menjawab.
Bagaimanapun semua keputusan yang dibuat oleh ratu pasti ada alasannya. Maka tidak perlu baginya untuk bertanya lagi. Pada saat ini Xiaoyan memilih menggerakkan tubuhnya karena merasa tidak nyaman melihat pasukan berkobar yang berkorban. Sebaliknya dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan sebanyak mungkin. Senjata perunggu dari Dewa Kematian telah mendarat pukulan terakhir dan masih belum ada kecelakaan. Di bawah senjata perunggunya, ada seorang prajurit Taisu dengan tingkat kristal merah di dadanya. Setelah membunuh prajurit Taisu, suara Dewa Kematian sangat rendah sehingga hanya dia yang bisa mendengarkannya. Setelah selesai berbicara, Dewa Kematian langsung mundur. Seperti yang dijanjikan, dia hanya membunuh 1000 prajurit Taisu. Setelah dia selesai membunuh 1000 prajurit Taisu, dia berhenti menyerang dan berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang dari pandangan semua orang. Segera dia kembali ke dalam labu Dewa Bermata 9 di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Xiaoyan yang bertarung dengan sulit pada saat ini tidak menyadari kembalinya Dewa Kematian. Dia juga tidak berencana untuk meminta bantuan Dewa Kematian lagi, karena Xiaoyan merasakan manfaat dari pertempuran saat ini. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan penindasan ini. Dan untuk melawan kekuatan penindasan, dia harus menggunakan kekuatan inti Guntur Void. Dengan bantuan kekuatan keabadian yang diberikan kepada Xiaoyan oleh avatar Yonghe, itu mampu menampilkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pembuluh darah guntur di tubuhnya juga menembus hingga 50. Tanpa dia menyadarinya, inti Guntur Void yang mengalir di pembuluh darah guntur membuat kecepatan Xiaoyan semakin cepat bahkan di bawah baju besi dewa yang kuat. Tidak hanya itu, dia juga merasakan kekuatan keabadian yang kuat bahkan dapat menggunakan kekuatan jantung api. Selama pertempuran, nyala api di tubuh Xiaoyan berubah setiap saat. Yang mengejutkan Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4 adalah nyala api ungu merah yang muncul di tubuh mereka. Dan nyala api semacam ini tampaknya diam-diam merampas vitalitas mereka. Kemampuan yang begitu kuat ini membuat mereka semakin panik. Tetapi dengan kekuatan dahsyat yang ditampilkan pada saat ini, bahkan jika keduanya meluncurkan serangan seperti air pancuran, mereka masih tidak dapat mengalahkan Xiaoyan dan mereka bahkan merasa bahwa Xiaoyan tampak semakin berani. Saat dia bertarung, apakah kau mendengar itu seperti seseorang menabung drum bersamanya? Ucap Taisu nomor 4 mengirimkan transmisi suara ke Taisu nomor 3. Yang secara alami mendengar suara dentuman yang tumpul. Suara tumpul seperti benderang ini terdengar di sekitar mereka berdua. Jika mendengarkan dengan cermat, akan menemukan bahwa sumber suara tersebut sebenarnya berasal dari tubuh Xiaoyan. Orang biasa hanya bisa memiliki satu jantung tetapi Xiaoyan berbeda. Di sisi kiri dada Xiaoyan adalah warisan yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Tianhe, yang dapat membuat Xiaoyan lebih kuat dan berani saat bertarung. Energi iblis tetap ada di mata Xiaoyan dan energi iblis yang keluar dari jantung iblis benar-benar menekan kebijaksanaan. Serangan balik yang dibawa oleh avatar Yonghe ini memungkinkan mata Xiaoyan untuk mendapatkan kembali kejelasan. Dan setelah kekuatan yang lebih kuat dikendalikan, kekuatannya secara alami akan terlipat ganda. Tidak hanya Taisu nomor 3 dan Taisu nomor 4 tidak dapat membunuh Xiaoyan, tetapi menghadapi Xiaoyan yang menjadi semakin berani dalam pertempuran, pasokan kekuatan keabadian keduanya tidak dapat mengimbanginya. Pada saat ini Taisu nomor 3 mengangkat tangannya dengan pedangnya. Meskipun pedang suci mengandung kekuatan keabadian yang agung, penguasa Suan yang terbungkus api dan guntur tampaknya lebih kuat. Dan pedang suci tampak kewalahan dan pecah dengan suara yang tajam. Tanpa jeda, penguasa Suan Xiaoyan jatuh dengan keras di dada Taisu nomor 3. Setelah suara tumpur, Taisu nomor 3 ditembak mundur lagi dengan tidak terkendali. Sehingga dia pasti mengalami banyak trauma lagi. Setelah berurusan dengan Taisu nomor 3, dia melambaikan tangannya ke arah Taisu nomor 4. Dan penguasa Suan itu jatuh dan Taisu nomor 4 juga terguncang. Melihat Taisu nomor 4 yang terguncang kembali, dia tidak menahan. Tiba-tiba telapak kakinya berbalik melangkah maju. 7 langkah dewa pembunuh, teriak Xiaoyan. Pada saat ini ketika kekuatan yang diberikan kepada Xiaoyan oleh monster Taisu menyatu dengan Yuan Shen, maka avatar tersebut telah mencapai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan langkah kaki besar muncul lalu bergemuruh menuju Taisu nomor 4. Merasa bahwa dia telah mencapai batasnya,
Jika dia mengambil langkah keempat lagi, dia akan menderita serangan balik. Tetapi melawan Taisu nomor 4, kekuatan 3 langkah tampaknya lebih dari cukup. Pada saat ini 3 langkah kaki meledakkan Taisu nomor 4 lebih dari 1 kali. Dan akhirnya pertahanannya dipatahkan dan kekuatan yang kuat mencabik-cabiknya dengan gila-gilaan. Bahkan Taisu nomor 2 tidak berharap bahwa Xiaoyan akan mengalahkan mereka berdua bersama-sama. Membuatnya sedikit mengangkat alisnya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan telah mengejutkannya. Sial, orang ini memang memiliki sesuatu. Aku khawatir. Gumam Taisu nomor 2. Tidak baik terus seperti ini. Orang ini sulit untuk dihadapi. Dan aku khawatir akan memakan lebih banyak sumber daya jika terus seperti ini. Ucap seseorang di belakang Taisu nomor 2 menasehatinya. Namun sebelum Taisu nomor 2 sempat berbicara, tiba-tiba monster Taisu sedikit bergeser. Suara berat itu perlahan terdengar lagi. Dan semua orang segera mengambil tindakan dan suara berat itu perlahan terdengar lagi. Semua orang segera mengambil tindakan dan pastikan untuk menangkap orang ini dengan segala cara. Begitu suara itu keluar, Taisu nomor 2 segera menjadi sangat hormat. Dan semua orang di belakangnya menggenggam tangan mereka. Ingat, aku ingin dia tetap hidup, ucap sosok itu. Baik tuan, ucap semua orang menjawab serempak. Pada saat ini Taisu nomor 2 juga memandang Xiaoyan. Bahkan Dewa Kematian tidak menarik perhatian mereka. Sebaliknya Xiaoyan tampaknya telah menyentuh garis bawah Taisu yang sebenarnya. Dia harus ditangkap dan dia harus tetap hidup. Pada saat ini semua prajurit dalam jumlah 1.000 orang berkumpul dengan cepat. Terjadi perubahan seketika di medan perang. Dan 1.000 tentara dengan cepat dikumpulkan. Ratu yang melihat pemandangan ini sudut mulutnya semakin terangkat. Dan kemudian Ratu langsung menatap Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, gerakan perkasa di ujung segera menarik perhatian. Dan pada saat ini gerakan perkasa di ujung segera menarik perhatian Xiaoyan. Beberapa prajurit Taisu menjara dari depan yang memiliki 6 kristal merah di dada mereka. Dan jumlah prajurit Taisu di belakang mereka memiliki 5 dan 4 kristal merah di dadanya dan mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.